feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Tariq Al-Mish Sports Hall yang biasanya hanya menjadi arena olahraga berubah menjadi panggung penuh semangat. Ribuan penonton memenuhi tribun, sebagian besar membawa bendera, syal, dan spanduk. Warna-warna klub Manisa BBSK mendominasi, namun di antara lautan penonton terlihat juga bendera merah putih, sebuah tanda bahwa ada kebanggaan lain yang hadir di sana. Turnamen pramusim Ferdi Zirek 2025 memang bukan liga resmi, namun atmosfernya sama sekali tidak kalah bergairah. Supporter memukul drum, meniup trompet, dan berteriak menyemangati setiap rally. Ada energi yang berbeda malam itu, seakan semua orang tahu bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Dan benar saja, salah satu cerita besar yang lahir dari lapangan malam itu datang dari seorang pemain asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Manisa BBSK tampil luar biasa, menutup turnamen dengan kemenangan telak 3-0 atas Yatirim Karsiaka. Hasil itu memastikan mereka meraih gelar juara, sebuah modal berharga sebelum menghadapi musim kompetisi resmi. Namun, kemenangan itu punya makna lebih dalam. Turnamen ini digelar untuk mengenang Ferdi Zirek, mantan wali kota Manisa yang dikenal sebagai tokoh yang mendukung perkembangan olahraga di kota tersebut. Karena itu mengangkat trofi bukan hanya soal prestasi olahraga, melainkan juga soal penghormatan. Megawati, opposite dengan nomor punggung 8, menjadi bagian penting dari cerita tersebut. Setelah hanya tampil sebagian set pada 2 laga sebelumnya, ia dipercaya turun penuh di final. Spike kerasnya berkali-kali menembus blok lawan. Servisnya membuat Yatirim Karsiaka kewalahan. Di momen krusial, ia menunjukkan kerasnya. Di akhir laga, Megawati dipeluk erat oleh Nurcan Zirek, istri almarhum Ferdi Zirek. Air mata haru bercampur senyum kebanggaan. Saya merasa terhormat bisa jadi bagian dari momen ini. Semangat beliau terasa hidup di lapangan, kata Megawati pelan. Dalam wawancara singkat setelah pertandingan, Megawati mengungkapkan perasaannya. Meski saya tahu perjalanan masih panjang, setelah ini saya akan pulang ke Indonesia untuk membela klub dan timnas. Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Sebagai atlet yang sudah kenyang pengalaman internasional dari Liga Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks, kini melangkah ke Turki, Megawati tetap menempatkan Indonesia dalam hatinya. Klub dan timnas tetap prioritas. Sorotan media dan publik. Media Turki menulis tentangnya dengan antusias. Beberapa headline menyebut Megawati sebagai rekrutan baru yang langsung memberi kontribusi. Mereka menyoroti kekuatan serangan dan kecepatan reaksinya di lapangan. Sementara itu di tanah air, setiap penampilan Megawati tidak pernah luput dari pantauan. Melalui media sosial, ribuan komentar berdatangan. Ada yang sekadar menyemangati, ada pula yang bangga melihat pemain asal Jember itu bisa berdiri sejajar dengan atlet dunia. Bangga sekali lihat Mega angkat trofi di Turki. Indonesia punya bintang kelas dunia, tulis salah satu warganet. Meski baru saja mencatat sejarah kecil di Turki, Megawati tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Liga Voli Putri Turki baru dimulai bulan Desember, memberi celah baginya untuk kembali ke Indonesia. Bank Jatim, klub tempat Megawati bernaung di tanah air, sudah menunggu. Mereka mengkonfirmasi bahwa Megawati akan membela tim di Livoli Divisi Utama 2025. Aslinya, keterlibatan Mega sudah kami rencanakan jauh sebelum ia berangkat ke Turki. Jadi ini bukan keputusan mendadak. Dia bagian dari keluarga Bank Jatim, dan kami ingin ia menjadi motor semangat di Livoli. Jelas Riani Tawan, asisten manajer tim. Suasana di kandang Bank Jatim. Kabar kembalinya Megawati langsung mengubah suasana latihan Bank Jatim. Pemain-pemain lain terlihat lebih bersemangat. Kapten tim Yolana Batapangistika tak ragu menyebut kehadiran Mega sebagai penambah daya juang. Target kami jelas, Final Four. Dan kalau Mega sudah turun, energi tim ini akan berbeda. Ada rasa percaya diri yang otomatis tumbuh, katanya. Asisten pelatih Labib menambahkan, kalau Megawati tampil maksimal, Livoli tahun ini bisa jadi panggung hebat buat Surabaya. Kami ingin bawa pulang trofi.
Agenda lain, SEA Games 2025. Selain Livoli, Megawati juga memiliki agenda penting lain, membela Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Harapan publik begitu besar. Semua orang menunggu momen ketika Megawati memimpin tim putri Indonesia mengejar medali emas yang selama ini sulit diraih. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo memastikan semua keterlibatan Megawati sudah sesuai aturan. Megawati adalah karyawan Bank Jatim, jadi partisipasinya di klub dan timnas sejalan dengan regulasi internal. Megawati Hangestri Pertiwi sedang berada di persimpangan jalan karirnya. Baru beberapa pekan lalu, namanya menjadi sorotan besar di Turki setelah membawa klub kecil Manisa BBSK menjuarai turnamen pramusim. Dalam balutan seragam hitam putih, smash kerasnya berulang kali menggetarkan arena, membuat lawan tak kuasa menahan laju bola. Sorak penonton memenuhi tribun, media lokal menulis tentang bintang asing dari Indonesia, sponsor mulai merapat dan kepercayaan diri tim melonjak tinggi. Di balik kemenangan itu, jelas terlihat bahwa Megawati bukan sekadar pemain tambahan, melainkan jantung yang memompa energi bagi klubnya. Namun dunia olahraga sering menghadirkan ironi. Hanya beberapa hari berselang, kabar mengejutkan datang. Megawati kehilangan posisinya di dalam tim. Dari status pahlawan kemenangan, ia harus rela melihat tempatnya diambil pemain lain. Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik bangku cadangan? Mengapa pelatih Gorkem Kazan memilih menyimpan Megawati lebih lama ketimbang memberinya menit bermain yang layak? Kemenangan Manisa BBSK memang tak terbantahkan. Mereka tampil perkasa sepanjang turnamen Ferdi Zeyrek Novasi, menyapu bersih lawan-lawannya. Namun di balik semua itu, hanya ada satu nama yang paling banyak diperbincangkan, Megawati Hangestri. Sang Megatron akhirnya diberi kesempatan tampil penuh di laga terakhir melawan Yatirim Karsiaka. Ia meledak dengan performa apik, mengantarkan kemenangan telak 3-0. Tapi sebelumnya, ia hanya diberi jatah satu set ketika menghadapi Altinordu dan Merinos SK. Fenomena inilah yang melahirkan misteri. Apakah Kazan sedang menyimpan strategi rahasia, atau ada faktor lain yang membuat Megawati lebih sering duduk di bangku cadangan? Agustus 2025 menjadi babak baru dalam karir internasional Megawati. Setelah tampil heroik bersama Daejeon Red Sparks di Korea Selatan, ia resmi diperkenalkan sebagai pilar anyar Manisa BBSK, klub ambisius yang sedang berjuang meraih tiket promosi ke kasta tertinggi voli putri Turki. Debutnya datang saat melawan Altinordu. Dalam laga itu, Megawati berbagi peran oposit dengan Dennis M. Rally keduanya mendapat jatah 2 set secara bergantian. Walau hanya sebentar, aksi Megawati tetap mencuri perhatian. Smash kerasnya yang menembus blok lawan kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki Megatron. Perjalanan pramusim Manisa berlanjut ke turnamen Ferdi Zeyrek Novasi. Ajang ini bukan sekadar pemanasan, melainkan bentuk penghormatan terhadap Ferdi Zeyrek, mantan wali kota Manisa yang wafat Juni lalu. Ia dikenal sebagai tokoh yang peduli olahraga, terutama bola voli. Dengan nama besar itu, turnamen ini punya arti emosional. Manisa BBSK mengundang 3 rivalnya di Kadin Larsatu Ligi, Altinordu, Merinos SK, dan Info Yatirim Karsiaka. Format sederhana, tiap tim bertemu sekali, lalu klasemen ditentukan dari hasil pertandingan. Hasilnya Manisa tampil dominan. Mereka mengalahkan Altinordu 3-0, menumbangkan Merinos SK 3-1, dan menutup dengan kemenangan telak 3-0 atas Karsiaka. Trofi simbolis berhasil mereka bawa pulang. Rasa percaya diri meningkat menjelang liga reguler yang dijadwalkan bergulir pada awal Oktober melawan Izmir Sport.